Hai Besti India, selamat datang kembali di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Angat meminta Madu untuk pergi membuka pintu dan melihat siapa yang ada di sana. Madu setuju dan pergi membuka pintu. Romi menari mengikuti lagu lama dan berkata kepada Sahiba bahwa mereka akan menari seperti ini di pernikahan mereka. Romi mengatakan kepada Sahiba bahwa Angat akan dipenjara seumur hidup karena pembunuhannya. Madu bertanya siapa itu? Seorang wanita bertanya tentang Inspektur Gagan. Romi meminta Sahiba untuk tersenyum. Sahiba menyebut Romi sebagai iblis. Romi kemudian mengatakan mereka akan menikah hari ini. Pam dan Samin datang ke rumah Inspektur Gagan. Sahiba berteriak pada Romi dan mengatakan bahwa pernikahan mereka tidak akan pernah terjadi. Romi berkata kepada Sahiba bahwa mereka akan berdebat setelah pernikahan mereka dan mengatakan sudah waktunya untuk meminta restu untuk pernikahan mereka. Romi memberikan lehenga kepada Sahiba dan mengatakan kepada Sahiba bahwa lehenga ini dikenakan oleh ibunya pada pernikahannya dan dia meminta Sahiba untuk mengenakan lehenga ini untuk pernikahan mereka. Fir juga datang ke rumah Inspektur Gagan. Madu mencoba melarikan diri. Pam dan Samin menangkap Madu. Angat meminta Samin dan Pam untuk mengikat Madu ke kursi. Sahiba membuang lehanga itu. Romi meminta Sahiba untuk memperlakukan lehanga itu dengan hormat karena itu adalah lehanga milik ibunya. Angat berterima kasih kepada Fir, Pam, dan Samin karena telah datang membantunya bahkan di saat-saat sulit ini. Angat mengatakan dia percaya bahwa Sahiba masih hidup dan dia perlu menyelamatkannya. Angat mengatakan begitu dia menyelamatkan Sahiba, dia akan menyerah kepada polisi. Angat mengatakan dia membutuhkan bantuan mereka. Pam dan Samin setuju untuk membantu Angat. Angat bertanya kepada Sahiba di mana lokasi terakhir ponsel Sahiba. Fir mengatakan itu di rumah besar Brar. Angat berpikir mengapa Sahiba meninggalkan rumah besar Brar. Angat kemudian mengatakan kepada Fir bahwa dia mencurigai Romi berada di balik penculikan Sahiba dan menjebaknya atas pembunuhan Sahiba. Fir terkejut mendengar ini. Fir bertanya kepada Angat bagaimana dia begitu yakin bahwa Sahiba masih hidup. Angat mengatakan dia memeluk tubuh itu dan menyentuh tangan Sahiba dan dia merasa bahwa Sahiba masih hidup. Inspektur Gagan mengatakan kepada mereka semua bahwa Angat berbohong dan dia membunuh Sahiba. Angat berdebat dengan inspektur. Angat kemudian mengatakan kepada Samin bahwa ponselnya terhubung ke laptopnya. Angat meminta Samin untuk memeriksa dari mana Romi mengirim pesan terakhir ke ponselnya. Samin pun setuju. Romi menembakkan pistol ke udara dan meminta Sahiba untuk bersiap-siap. Sahiba berpikir dia perlu mengikuti instruksi Romi agar dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri darinya. Angat melihat profil media sosial Romi dan menyadari bahwa foto-foto di sana adalah foto Romi dan ibunya. Angat kemudian memeriksa profil Natasha dan mengetahui bahwa Natasha telah meninggal. Tetapi Romi mengunggah foto-foto di media sosial seolah-olah Natasha masih hidup. Romi meminta Sahiba untuk melepas gelang yang melambangkan Angat dan pernikahannya. Sahiba tidak mau melepasnya. Jadi Romi datang dan melepas gelang-gelang itu lalu memecahkannya. Angat khawatir tentang Sahiba. Dan Angat mendengar suara bel pintu. Angat melepaskan ikatan Madu dan meminta Madu untuk pergi membukakan pintu. Madu membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah polisi Balwinder. Madu memanggil namanya. Inspektur Gagan mencoba berteriak memanggil Balwinder tetapi Angat membungkam mulut Gagan. Polisi Balwinder bertanya kepada Madu di mana Gagan. Madu mengatakan Gagan sakit dan meminta Balwinder untuk pergi. Balwinder menerima telepon dan mengangkatnya. Madu memberitahu Balwinder bahwa Angat ada di sini dengan suara pelan. Tetapi Balwinder tidak mendengarkan Madu dan pergi dari sana dengan sepeda motornya. Angat kemudian meminta Fir untuk mengunci Madu di kamar mandi. Fir setuju dan mengunci Madu di kamar mandi. Romi melepas penutup mata Sahiba dan bertanya kepada Sahiba bagaimana persiapan pernikahan mereka. Sahiba melihat semua dekorasi.
Gagan memberi isyarat kepada Tani untuk menunggu kesempatan. Angat meminta Samin untuk memberikan nomor telepon rumah Baweja dan mengatakan dia akan mencoba mendapatkan petunjuk tentang Romi. Samin memberikan nomor telepon itu kepada Angat. Angat menelepon rumah Baweja dan berbicara seolah-olah dia adalah manajer panti pijat dan mengatakan Romi telah memesan pijat di spa dan panti mereka untuk hari ini dan besok. Pembantu di rumah itu mengatakan bahwa Romi tidak ada di sini. Angat mengatakan Romi memesan atas nama Romi Baweja dan Natasha Baweja. Pembantu itu berpikir mengapa Romi memesan atas nama Natasha. Pembantu itu mengatakan Natasha telah meninggal 3 tahun yang lalu dan berbicara tentang kematian Natasha. Samin mencari informasi tentang hal itu di internet. Pembantu itu memberikan nomor telepon Yas Baweja dan meminta Angat untuk berbicara dengannya. Angat setuju. Pam mengatakan kepada Angat bahwa pesawat Natasha jatuh di hutan dan mereka semua tewas. Inspektur Gagan melihat semua orang teralihkan perhatiannya oleh panggilan telepon. Gagan menghampiri Tani dan mengatakan bahwa dia akan melepaskan ikatannya dan meminta Tani untuk melarikan diri melalui jendela. Tani setuju. Kursi Tani jatuh ke lantai dan dia terluka. Angat datang dan membantu Tani. Fir membawa madu kepada Tani. Romi memperlihatkan kenang-kenangan cintanya yang selama ini ia simpan dengan aman sambil memikirkan Sahiba. Sahiba merasa jijik dengan perilaku Romi. Angat meminta Tani untuk tenang. Madu menyalahkan Angat atas luka yang dialami Tani. Inspektur Gagan meminta Angat untuk membawa Tani ke rumah sakit karena ia mengalami pendarahan. Angat membawa bubuk kopi dan mengoleskannya pada luka Tani. Darah berhenti mengalir. Tani kemudian mengatakan kepada Madu bahwa bukan salah Angat ia terluka dan mengatakan ia terluka karena Gagan mencoba melepaskannya. Madu meminta maaf kepada Angat karena salah paham. Angat meyakinkan Madu bahwa ia aman selama mereka mengikuti instruksinya. Sahiba berdebat dengan Romi dan memberikan komentar tentang Romi. Romi meyakinkan Sahiba bahwa mulai sekarang dia akan mendengarkannya karena rasa sakit dapat membuat seseorang melakukan apa saja. Samin menunjukkan lokasi ponsel Romi selama 6 bulan terakhir kepada Angat. Angat melihat bahwa Romi sering pergi ke hutan dari waktu ke waktu. Angat kemudian mengetahui bahwa itu adalah tempat ibu Romi meninggal. Balwinder datang bersama para polisi dan terlihat bahwa dia benar-benar mendengar apa yang dikatakan Madu saat itu, bahwa Angat ada di sini. Balwinder menggedor pintu. Romi mengatakan kepada Sahiba bahwa mereka akan menikah dengan semua ritualnya. Sahiba membentak dan mengatakan pernikahan ini tidak akan terjadi. Balwinder menerobos masuk ke rumah Gagan. Balwinder melihat Pam dan Samin. Balwinder bertanya kepada Madu siapa mereka dan di mana Angat. Madu berbohong dengan mengatakan mereka adalah guru Tani dan bertanya kepada Balwinder mengapa Angat ada di sini. Balwinder berdebat dengan Madu, mengatakan dia mendengar bahwa Madu mengatakan kepadanya bahwa Angat ada di sini. Madu mengatakan dia salah. Adegan menunjukkan Angat mengikat Inspektur Gagan di sebuah ruangan. Angat memohon kepada Madu untuk memberinya waktu mencari Sahiba. Tani berkata kepada Angat bahwa dia percaya padanya dan berharap dia akan segera menemukan istrinya. Inspektur Gagan berteriak memanggil Balwinder. Balwinder datang dan melepaskan ikatan Gagan. Gagan dan polisi lainnya pergi mencari Angat. Angat terlihat berada di bagasi mobil Fir. Polisi mengepung mobil Fir dan meminta Fir untuk membuka bagasi. Inspektur Gagan hanya menemukan sebuah catatan dan sebuah pistol yang menyatakan bahwa ia telah mengembalikan pistol tersebut dan mengatakan akan menyerahkan diri setelah menyelamatkan Sahiba. Inspektur Gagan bertanya kepada Fir di mana Angat. Fir mengatakan dia tidak tahu. Polisi membawa mereka semua ke kantor polisi. Romi melepaskan tali yang mengikat Sahiba untuk menikahinya. Sahiba berkata dalam hati bahwa dia akan melarikan diri dari Romi dengan cara apapun dan bersaksi bahwa Angat bukanlah pelakunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pecinta India pasti subscribe.